Lahirnya Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah tidak pernah terlepas dari peran Kiai Ahmad Asrori Al-Isyaqi sebagai mursyid dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Beliau lahir di Surabaya 17 Agustus 1957 dan memiliki darah keturunan hingga Rasulullah, tepatnya keturunan ke-38 dari garis Husain bin Ali. Penambahan kata Al-Utsmaniyah merupakan penegasan sekaligus ciri khas tarekat yang dibawa oleh Kiai Asrori dari guru mursyid sebelumnya, yakni Kiai Haji Utsman Al-Isyaqi. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah yang diajarkan oleh Kiai Asrori memang berbeda dari tarekat lainnya. Kenapa dikatakan berbeda? Kebanyakan dari para mursyid setelah membaiat murid baru, amalia sehari-hari langsung diserahkan kepada murid yang bersangkutan di tempat masing-masing untuk pengamalannya. Namun Kiai Asrori tidak melakukan hal tersebut. Beliau sebagai seorang mursyid akan secara terus-menerus melakukan pembinaan secara rutin melalui majelis khusus mingguan dan pengajian rutin bulanan. Menurut Ustadz Rashid, selaku kepala pondok pesantren Al-Fitrah, bahwa tujuan tarekat Kiai Asrori adalah mewujudkan sifat ubudiyah, yakni menghamba kepada Allah. Dalam proses berjalannya tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah, Kiai Asrori membuat organisasi kemasyarakatan untuk membackup kegiatan tarekatnya. Organisasi ini diberi nama Perkumpulan Jamaah Al-Khidmah. Perkumpulan Jamaah Al-Khidmah adalah semacam I.O. untuk kegiatan majelis atau ritual tarekat yang melibatkan banyak jamaah. Menariknya, para pengikut Jamaah Al-Khidmah semakin hari diketahui semakin bertambah banyak. Metode dakwah yang diberikan dikemas secara menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya jamaah yang ikut serta. Berikut beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama, konten dakwah harus bisa menjadi obat mujarab bagi manusia pasca modern yang telah tercabut dari akar-akar spiritualisme. Yang kedua, format dakwah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, dakwah dilakukan secara kolektif berbasis manajemen organisasi di bawah sebuah lembaga khusus agar mudah dikoordinasikan dan dikelola. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya manusia yang mumpuni. Hal lain yang dilakukan oleh Kiai Asrori yang berbeda dari tarekat lainnya, yakni beliau membagi jamaahnya menjadi 3 kelompok. Ketiga macam jamaah Kiai Asrori adalah muridin, muhibbin, dan mu'takidin atau jamaah al-khidmah. Muridin atau murid adalah seorang yang telah mengikuti baiat kepada seorang guru tarekat. Jika muhibbin adalah orang-orang yang mempunyai itikad yang kuat dan mantap, yang mencintai dan bersama-sama berkumpul dan mengikuti amalia serta akhlak para guru tarekat. Dan mu'takidin atau jamaah khidmah adalah kumpulan orang yang mengikuti kegiatan umum yang telah ditetapkan dan diamalkan oleh para guru tarekat. Amalan wajib tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah yang harus dikerjakan sebagai seorang murid, yakni mereka berkewajiban untuk mengamalkannya. Pertama, zikir jahar atau dikenal dengan zikir dengan suara keras. Keutamaan zikir jahar adalah yang pertama, agar berbagai macam gangguan dalam hati cepat bisa dibersihkan. Yang kedua, keberkahan zikir akan bisa dirasakan oleh semua orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Yang ketiga, orang yang mendengarkan akan ikut mengikuti bacaan zikir tersebut. Yang keempat, semua makhluk yang mendengarkannya, baik yang bernyawa maupun tidak, akan menjadi saksi di akhirat kelak. Yang kelima, syiar Islam lebih akan terasa, lebih nampak dengan diperdengarkannya suara-suara zikir. Zikir jahar dilakukan setiap selesai sholat fardu sebanyak 165 kali. Zikir dilakukan sambil memejamkan mata, dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 2 kali, dilanjutkan dengan membaca sholawat, setelah itu baru berzikir. Kedua, zikir sir atau zikir dalam hati. Ketiga, al-khususiyah, al-khatmiyah atau dikenal dengan zikir khususi.
khususi adalah majelis zikir, bertawajuh, bersimpu, bermunajat, dan berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para murid yang telah berbaiat secara khusus kepada guru tarekat, yang dilakukan secara bersama-sama setiap 1 minggu sekali pada waktu dan tempat yang telah diputuskan bersama. Zikir jahar dan sir adalah kewajiban individual, namun praktiknya bisa dilakukan secara kolektif berjamaah, sedangkan khususi merupakan kewajiban kolektif yang dianjurkan secara individu. Thank you for watching.